Recording in progress. Kak, mau tanya deh Kak, ini kita presentasi, lalu nanti pertanyaannya di WAG kan ya Kak? Oke, nak. Jadi kita presentasi, terus nanti pertanyaannya di WAG kan? Tri, Tri, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja ya, kita mulai presentasi pada hari ini. Selamat malam semuanya, semoga kabarnya sehat selalu ya. Pada hari ini, kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai aplikasi asesmen, di mana kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Nazla Makfira, lalu ada Harum Ainun Zakia, ada Humu Habibah, dan yang terakhir Widya Sinta Maria.
Pengertian asesmen. Asesmen merupakan salah satu kegiatan pengukuran. Dalam konteks bimbingan dan konseling, asesmen ini digunakan untuk mengukur suatu proses konseling yang dilakukan konselor sebelum, selama, dan setelah konseling tersebut dilaksanakan atau berlangsung. Dalam prakteknya, asesmen dapat digunakan sebagai alat untuk menilai keberhasilan sebuah konseling. Namun juga dapat digunakan sebagai sebuah terapi untuk menyelesaikan masalah konseling. Asesmen merupakan kegiatan untuk mengukur seberapa jauh sih kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh konseling kita atau klien kita dalam upaya dia tuh memecahkan masalah, seperti itu. Selanjutnya bisa dibaca oleh Harum. Baik, tujuan asesmen yang pertama itu melancarkan proses pengumpulan informasi, yang kedua memungkinkan konselor membuat diagnosis yang akurat, yang ketiga mengembangkan rencana tindakan yang efektif, yang keempat menentukan tepat atau tidaknya konseling menjalankan rencana tertentu, yang kelima menyederhanakan pencapaian sasaran dan pengukuran kemajuan, yang keenam meningkatkan wawasan insight mengenai diri konseli, yang ketujuh mampu menilai lingkungan, kedelapan meningkatkan proses konseling dan diskusi yang lebih terfokus dan relevan, yang kesembilan mengidentifikasikan kemungkinan peristiwa tertentu akan terjadi. Yang ke-10 meningkatkan minat, kemampuan, dan dimensi kepribadian. Yang ke-11 menghasilkan pilihan-pilihan. Ke-12 memfasilitasi perencanaan dan pembuatan keputusan. Selanjutnya, ada bentuk asesmen. Yang pertama ada asesmen tes. Asesmen hanya digunakan oleh sebagian konselor yang telah memiliki sertifikasi untuk menggunakan asesmen teknik tes pedagogis. Yang kedua ada non-tes. Asesmen teknik non-tes paling banyak digunakan oleh konselor. Prosedur perancangan, pengadministrasian, pengolahan, analisis, dan penafsiran relatif lebih sederhana sehingga mudah untuk dipelajari dan dipahami. Selanjutnya, asesmen tes prestasi. Tes prestasi adalah ukuran tingkat perolehan atau pembelajaran seseorang dalam suatu objek atau tugas. Tes tersebut memberikan pada konseli tipe informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan penting pada pendidikan dan karir. Adapun tes bakat banyak digunakan para konselor dan pengguna lain karena sanggup mengidentifikasi kemampuan potensial yang tidak didasari individu, mendukung pengembangan kemampuan istimewa atau potensial individu tertentu, menyediakan informasi untuk membantu individu membuat keputusan pendidikan dan karir. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Kasin Widya. Masih dibaca sama Harum dulu dari ini. Ya, selanjutnya ada tes minat. Tes ini merupakan tes yang mengukur kegiatan atau kesibukan. Macam apa yang paling disukai seseorang. Pada umumnya, hasil tes minat digunakan dalam 3 bidang terapan, yaitu konseling karir, konseling pekerjaan, penjurusan siswa. Tes kepribadian, tes ini mengukur ciri-ciri kepribadian yang bukan khas bersifat kognitif seperti karakter, gaya temperamen, corak kehidupan emosional, kesehatan mental, jaringan relasi sosial dengan orang lain, dan aneka bidang kehidupan yang menimbulkan kesukaran dalam penyesuaian diri. Baik, selanjutnya dibacakan oleh Kak Widya Sinta. Baik, untuk yang selanjutnya ada alat asesmen non-tes yaitu daftar cek masalah atau DCM. DCM ini berfungsi untuk memudahkan individu mengemukakan masalah yang pernah dan sedang dialami, mensistemasi jenis masalah yang ada pada konseli agar memudahkan analisis dan sintesis dengan cara atau alat lain, menyarankan suatu prioritas program pelayanan BK sesuai dengan masalah konseli. Yang kedua adalah ada alat ungkap masalah umum atau disebut AUM umum.
Adapun aum umum ini dikelompokkan ke dalam 10 bidang masalah, yaitu jasmani dan kesehatan, diri pribadi, hubungan sosial, ekonomi dan keuangan, karir dan pekerjaan, pendidikan dan pelajaran, agama, nilai, nilai dan moral, hubungan muda-mudi dan perkawinan, keadaan dan hubungan dalam keluarga, serta waktu senggang. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya adalah alat ungkap masalah belajar atau AUM PTSDL. AUM ungkap masalah belajar di Indonesia yang telah digunakan selama 30 tahun terakhir adalah adaptasi dari Survey of Study Habits and Attitude atau disebut dengan SSHH yang dikembangkan oleh W.F. Dowo dan W.H. Holtzman versi 1953. Instrumen ini terdiri dari 3 bentuk, yaitu untuk SLTP, SLTA, dan PT dengan jumlah item 75 butir. SSHA ini memuat 3 bidang masalah, meliputi metode belajar, motivasi belajar, dan sikap-sikap tertentu terhadap kegiatan sekolah atau kampus. Yang selanjutnya ada wawancara atau interview. Wawancara berfungsi untuk menentukan latar belakang terjadinya masalah yang dialami oleh konseling. Wawancara merupakan bagian dari wawancara konseling yang utuh, yaitu mulai dari identifikasi masalah, diagnosis, prognosis, treatment, evaluasi, dan follow-up. Wawancara juga berfungsi untuk memahami berbagai potensi, sikap, perasaan, pikiran, pengalaman, harapan, dan masalah konseli, serta memahami potensi dan kondisi lingkungan, baik lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerjanya secara mendalam. Slide selanjutnya ada sosiometri, yaitu merupakan metode pengumpulan data tentang pola struktur hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Pengembangannya didasarkan pada pemikiran bahwa kelompok mempunyai struktur yang terdiri dari hubungan-hubungan interpersonal yang kompleks. Sosiometri ini berfungsi untuk menemukan dan mencatat relasi aktif tentang struktur kelompok, yaitu pola saling tertarik dan saling menolak. Yang selanjutnya ada observasi. Observasi merupakan kegiatan pengamatan secara indrawi yang direncanakan, sistematis, dan hasilnya dicatat serta dimaknai atau diinterpretasikan dalam rangka memperoleh pemahaman tentang subjek yang diamati. Observasi harus dilakukan pada beberapa periode waktu. Semakin lama dan semakin sering dilakukan akan memantapkan reliabilitas hasil pengamatan. Objek pengamatan harus diamati pada situasi berbeda dan situasi natural. Yang selanjutnya ada angket atau kuesioner. Angket disusun dengan tujuan untuk menghimpun sejumlah informasi yang relevan dengan keperluan bimbingan dan konseling, seperti identitas pribadi konseli, keterangan tentang keluarga, riwayat kesehatan, riwayat pendidikan, kebiasaan belajar di rumah, hobi, dan atau informasi lainnya. Winkel mendefinisikan angket sebagai suatu daftar atau kumpulan pertanyaan tertulis yang harus dijawab secara tertulis juga. Yang terakhir ada inventory tugas perkembangan atau ITP, instrumen yang digunakan untuk memahami tingkat perkembangan individu. Instrumen ini dikembangkan oleh tim pengembang dari Universitas Pendidikan Indonesia, Sunario Kartadinata, dan kawan-kawan. Penyusunannya dimaksudkan untuk menunjang kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. ITP disusun dalam bentuk 4 buku inventory, masing-masing untuk memahami perkembangan individu di tingkat SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Umu. Baik, terima kasih Kak Widya. Berikutnya adalah kendala seorang konselor yang menghambat proses asesmen, di mana diantaranya terdapat eksplorasi masalah yang belum mendalam, konseling tidak menjalani proses secara rutin. Kemudian ada anamnesis yang diperoleh tidak mencukupi, sehingga konselor harus mencari informasi pihak lain lagi. Kemudian ada permasalahan Kemudian ada efek positif dari asesmen, di mana
di mana pertama, konseling merasa bahwa konselor memahami permasalahannya. Kedua, menimbulkan perasaan lega pada diri konseli. Ketiga, konseli merasa memiliki pengharapan. Keempat, konseli termotivasi untuk melakukan perubahan yang diperlukan. Selanjutnya ada efek negatif dari asesmen, di mana terdapat timbulnya kecemasan dalam diri konseli merasa diinterogasi, konseli merasa dievaluasi dan bertanya-tanya bagaimana sebenarnya keadaan dirinya dan apakah dia bodoh, gila, atau adakah hal yang salah pada dirinya. Selanjutnya terdapat manfaat dari hasil asesmen dalam bimbingan dan konseling, di mana sebagai bahan penyusunan program, sebagai bahan pemberian bimbingan, sebagai data bahan evaluasi, sebagai bahan diagnostik, di mana apapun konsekuensinya, baik positif ataupun negatif, asesmen wajib dilakukan. Jangan dikarenakan konselor takut konseli akan bertambah tertekan karena asesmen yang dilakukan, konselor meniadakan asesmen. Hal ini akan mengganggu keefektifan sebuah proses konseling. Selanjutnya, saya akan serahkan kembali kepada Kak Ala. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Widya, Umu, dan juga Harum yang sudah membacakan materi pada hari ini. Materi kita pada hari ini adalah asesmen tes dan non-tes. Materinya sudah dikirim ya di grup. Teman-teman, apabila ada pertanyaan, boleh langsung saja mengirimkan di WAG. Untuk selanjutnya, bisa langsung dimatiin aja atau gimana pengurus kelas? Selanjutnya saya serahkan ke pengurus kelas ya. Pertanyaannya via WAG ya teman-teman. Jadi habis ini yang mau nanya langsung ke WAG aja ya. Ini kita matiin aja. Makasih. Ya, makasih juga ya. Terima kasih teman-teman semua. Nah.